Assalamualaikum, selamat pagi, siang, dan malam sobat pecinta film. Kita kembali di channel Film Keren yang tentunya hanya mengulas film-film yang paling keren. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas alur cerita film dengan genre adventure dan dikemas dalam konsep dokumenter. Ini juga merupakan film dengan tema survival yang sangat menegangkan, penuh drama dan banyak pelajaran yang diambil dari sana. Film ini dibintangi oleh Joe Simpson dan Simon Yates. Yang lainnya ada Richard Hawking dan yang lain. Film ini produksi tahun 2003 namun rilis pada 12 Maret 2004. Dan baik, kita langsung pada alur ceritanya. Film ini mengisahkan perjalanan dramatik dua orang pendaki Inggris yang menyelami pedalaman Peru pada tahun 1985. Mereka adalah Joe Simpson dan Simon Yates yang mencoba mendaki puncak Ciula Grande dari sisi barat setinggi 21.000 kaki. Bagi mereka, mendaki gunung adalah hal yang seru dan menyenangkan. Dalam perjalanannya, Joe dan Simon bertemu dengan Richard Hawking, seorang solo traveler saat berada di Lima, Peru. Mereka mengajak Richard ikut dalam perjalanannya ke Ciula Grande. Namun, ia tidak memiliki pengalaman dengan hiking sehingga Joe dan Simon mempercayakannya untuk menjaga perlengkapan selama di base camp pendakian. Joe adalah sosok yang lebih ambisius dan optimistik dibanding Simon. Ia tahu bahwa banyak ekspedisi yang gagal mencapai puncak Ciula Grande ini. Namun, mereka tetap maju. Mereka melakukan pendakian dengan metode Alpine Style. Cara yang mereka lakukan sangat beresiko dan tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Hari pertama hingga kedua pendakian berjalan lancar meskipun mereka sempat diterjang badai dan Joe hampir hipotermia. Setelah berjuang melawan salju yang tebal, akhirnya mereka sampai di puncak Ciula Grande di hari ketiga pada siang hari. Tak lama di puncak, akhirnya mereka pun turun. Mereka turun melalui bukit utara sampai ke ujung antara gunung Ciula Grande dan Yerupaja dengan tujuan mendapatkan trek yang lebih mudah dan landai. Namun, mereka tersesat hingga Simon terperosok ke bawah saat berusaha mencari jalur. Hari pun semakin gelap dan mereka terpaksa bermalam di ketinggian 20.000 kaki. Keesokan harinya, kecelakaan itu pun terjadi. Tak boleh ada kecelakaan sedikit pun dalam pendakian ini. Namun, Joe mengalami dislokasi dan patah tulang pada kakinya. Kaki tentu adalah mahkota perjalanan yang sangat penting. Melihat Joe kecelakaan, Simon nampaknya kaget, kecewa dan takut. Joe berusaha kuat menahan luka kakinya, sedangkan Simon berusaha menenangkannya dan berkata akan mencari bantuan. Namun tidak ada helikopter, serpa atau tenaga bantuan apapun di Ciula Grande. Kecelakaan sedikit saja maka akan berakibat kematian. Joe sudah menyadari hal itu. Perjalanan turun mereka pun menjadi emosional dan dramatis. Hingga akhirnya Simon memotong tali saat Joe menggantung selama 1,5 jam di tepi jurang. Joe jatuh ke dalam jurang dan hinggap di salah satu dataran tebing. Pasca kejadian ini, Simon diselimuti rasa dingin dan bersalah. Ia berpikir bahwa Joe telah mati. Namun, di sisi lain, Joe tersadar dan melihat keadaan sekitar.
Ia bersyukur bahwa dirinya masih hidup dan menerima kenyataan bahwa talinya telah dipotong. Namun, ia merasa putus asa dan tak punya harapan keluar dari jurang tersebut. Keesokan harinya, Simon memilih untuk menuruni gunung dan melihat tempat di mana ia menurunkan Joe. Ia dapat merasakan bagaimana perasaan Joe saat itu. Perasaan bersalah semakin kuat ketika ia melihat di bawah terdapat jurang gletser yang memungkinkan Joe jatuh ke dalamnya. Ia semakin tertekan dan berpikir bahwa ia mungkin akan mati dalam perjalanan turun sebagai pembalasan atas perbuatannya kepada Joe. Ia berjalan sempoyongan dengan pikiran kacau, namun akhirnya sampai di base camp dan bertemu dengan Richard. Di lain pihak, Joe masih hidup dan berusaha berteriak barangkali Simon mendengar. Tapi bantuan tak kunjung tiba. Joe mengambil keputusan untuk menuruni celah di dekatnya dan berharap ada jalan keluar di dalam labirin salju tersebut. Ia pun berhasil mendarat di dasar celah dan menemukan jalan keluar. Lalu ia berusaha meraih jalan keluar yang ia temukan. Richard awalnya tak mengenali yang datang adalah Simon. Ia bersyukur Simon selamat, namun ia tak melihat Joe. Ia pun bertanya tentang Joe dan Simon menceritakan semuanya. Richard tak memarahinya namun menunjukkan rasa empati. Mereka berdua tidak langsung meninggalkan base camp karena Simon ingin menenangkan pikirannya untuk beberapa hari. Simon bingung apa yang harus ia katakan pada orang tua Joe. Ia pun membakar pakaian Joe untuk meringankan pikirannya. Di sisi lain, Joe berhasil keluar dari labirin jurang dan muncul ke permukaan. Ia merasa bahwa ia akan selamat, namun tantangan baru dimulai. Ia harus merangkak di atas gletser menggunakan perutnya. Sesekali ia berdiri satu kaki untuk melihat jalur yang benar. Cobaan semakin berat ketika ia mulai dehidrasi parah. Salju yang ia makan tak mengurangi rasa haus. Ia terpaksa mengikat kakinya dan meninggalkan semua perlengkapan untuk mempermudah berjalan. Malam pun tiba. Dengan penuh perjuangan dan rasa sakit, ia tiba di suatu titik dekat danau dan mulai berteriak memanggil Simon sekuat tenaga dan berulang kali. Saat itu Simon dan Richard sedang istirahat dalam tenda. Richard mendengar sayup teriakan Joe. Ia membangunkan Simon dan menyuruh mendengarkan sesuatu. Mereka berdua mendengar sebuah teriakan seperti suara Joe. Mereka pun mencoba mendekati suara tersebut dan betapa terkejutnya mereka ketika mendapati sosok Joe yang babak belur. Mereka pun membawa Joe ke tenda dan merawatnya. Joe sangat senang dan berterima kasih karena mereka membantu. Simon meminta maaf kepada Joe karena telah memotong talinya. Joe dengan ikhlas memaafkannya dan berkata bahwa akan melakukan hal yang sama pada situasi tersebut. Namun Joe marah karena pakaiannya ternyata dibakar. Keakraban mereka pun terjalin kembali. Pasca kejadian ini, Simon mendapat kritikan keras dari para pendaki karena telah memotong tali rekannya. Namun Joe selalu membelanya. Cerita mereka pun menjadi legenda. Hikmah dari film ini adalah lakukan persiapan yang mantap, pertimbangkan risiko terburuk, selalu berhati-hati dalam melakukan perjalanan. Dalam hal ini pendakian, percaya kepada teman dan mengerti perasaannya, serta jangan putus asa dalam menjalani hidup. Jika ada kemauan, maka pasti di sana ada jalan keluar. Oke, terima kasih. Sampai di sini untuk review film kali ini yang menurut kami ini adalah film yang sangat keren, sangat cocok dinonton untuk mereka yang hobi berpetualang. Dan mohon dukungannya, mohon klik subscribe agar menjadi penyemangat bagi kami untuk membuat review atau alur cerita film selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.